Alam semesta tak pernah adil. Hanya yang kuat yang bertahan. Ada satu kebenaran yang jarang disadari manusia. Semesta ini tidak pernah adil. Dan mungkin memang tidak perlu adil. Kita tumbuh dengan diajarkan bahwa keadilan adalah tujuan tertinggi. Bahwa jika kita berbuat baik, maka kebaikan akan datang. Bahwa jika kita jujur, maka dunia akan memperlakukan kita dengan lembut. Bahwa jika kita berjuang dengan benar, hasil akan sepadan dengan usaha. Namun semakin kita dewasa, semakin kita sadar bahwa itu tidak selalu terjadi. Kita melihat orang baik justru disakiti, yang jujur justru disingkirkan, yang sabar justru dilupakan. Sementara yang licik, yang curang, dan yang berbohong malah hidup dengan nyaman dan penuh kemewahan. Lalu hati kita mulai memberontak. Kita mulai menuntut keadilan dari dunia yang sebenarnya tidak punya konsep adil. Kita marah, kecewa, dan bertanya-tanya, kenapa hidup ini tidak seimbang? Padahal jawabannya sederhana, karena semesta tidak mengenal konsep keadilan manusia. Jika kita memandang alam semesta dari mata energi, dari hukum universal, tidak ada benar dan salah, tidak ada baik dan buruk. Yang ada hanyalah hukum keseimbangan dan resonansi. Apa yang bergetar kuat akan menarik yang serupa. Namun kuat di sini bukan sekadar kuat secara fisik atau materi. Kuat di sini adalah kekuatan mental, pikiran, jiwa, dan kesadaran. Alam semesta tidak berpihak pada orang baik atau jahat. Ia berpihak pada yang selaras dengan ritmenya. Ia menanggapi getaran, bukan niat mulia yang hanya diucapkan di mulut. Dan itulah sebabnya, seringkali orang yang tampak jahat di mata manusia justru terlihat berhasil. Karena mereka tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan hukum getaran. Fokus, yakin, dan tak gentar. Sementara banyak orang baik justru tersesat dalam tuntutan agar dunia berlaku adil padanya. Padahal semakin kita menuntut dunia menjadi adil, semakin kita kecewa. Karena dunia tidak pernah menjanjikan keadilan. Dunia hanya menjanjikan peluang bagi yang kuat. Kekuatan sejati bukan soal berapa besar harta, berapa tinggi jabatan, atau seberapa keras otot kita. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian, tetap sabar di tengah ketidakadilan, tetap berpikir jernih ketika segalanya terasa kacau, dan tetap berbuat baik meski tahu tidak akan dihargai. Itulah yang disebut kuat secara jiwa. Karena kekuatan mental dan spiritual adalah perisai utama melawan stres yang muncul dari ekspektasi akan keadilan duniawi. Semakin kamu menuntut dunia untuk adil, semakin besar kecewamu. Semakin kamu menuntut orang lain untuk mengerti, semakin besar lukamu. Dan semakin kamu berharap hidup berjalan sesuai rencana, semakin besar rasa frustrasimu ketika kenyataan berkata sebaliknya. Hidup tidak akan berhenti karena kamu merasa diperlakukan tidak adil. Hidup akan terus berjalan dengan hukum yang sama. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Jika kamu amati dengan saksama, bahkan alam semesta sendiri adalah ketidakpastian yang teratur. Lihatlah planet-planet yang berputar tanpa pernah berhenti. Lihatlah badai, gempa, dan gunung meletus. Tidak ada alasan moral di baliknya. Mereka hanya terjadi karena hukum alam. Jika kamu berpikir alam semesta adil, maka kamu juga harus bertanya, mengapa di Mars tidak ada kehidupan seperti di bumi? Mengapa ada black hole yang menarik semua benda di sekitarnya dengan kekuatan gravitasi luar biasa, padahal di sekitarnya ada bintang-bintang yang cahayanya memudar tanpa sebab yang jelas? Apakah itu adil? Tentu tidak. Tapi begitulah cara semesta bekerja. Ia tidak peduli siapa korban, siapa pemenang. Ia hanya mengikuti ritme energinya sendiri. Begitu pula hidup kita. Kadang orang yang paling berusaha justru gagal, sementara yang tampak santai malah berhasil. Kadang orang yang tulus malah dikhianati, sementara yang manipulatif justru dicintai. Dan jika kamu terus mencari alasan di balik itu semua, kamu akan kehilangan kedamaianmu sendiri. Karena sebagian besar hal di alam semesta tidak memiliki sebab yang bisa kita pahami. Ada misteri yang bahkan sains, agama, dan filsafat belum mampu menjawabnya. Dan mungkin memang tidak perlu dijawab. Yang perlu kita lakukan bukan mencari keadilan, tapi mencari kekuatan untuk menerima ketidakadilan itu tanpa kehilangan diri. Kamu tidak bisa mengatur arah angin, tapi kamu bisa mengatur layar perahumu. Kamu tidak bisa memaksa dunia berlaku adil, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu meresponsnya. Dan disitulah letak kebebasan sejati. Menjadi kuat bukan berarti menolak rasa sakit, tapi mampu menatapnya tanpa tenggelam. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi tahu bagaimana bangkit tanpa kehilangan harapan. Menjadi kuat bukan berarti tidak peduli, tapi bisa berdamai dengan kenyataan yang tidak sesuai keinginan.
Maka berhentilah menuntut keadilan dari dunia yang tidak mengenal konsep itu. Alih-alih bertanya, kenapa hidup tidak adil? Ubahlah pertanyaannya menjadi bagaimana caraku menjadi lebih kuat dari ketidakadilan ini. Jadikan rasa sakitmu sebagai bahan bakar, bukan alasan menyerah. Jadikan kecewamu sebagai guru yang mengajarkan keteguhan hati. Dan jadikan ketidakpastian hidup sebagai pengingat bahwa yang kamu butuhkan bukan kendali atas dunia, tapi kendali atas dirimu sendiri. Karena hanya dengan menjadi versi dirimu yang kuat, kuat dalam pikiran, kuat dalam jiwa, kuat dalam tubuh, dan kuat dalam kesadaran, kamu bisa berjalan selaras dengan hukum semesta yang tampak acak ini. Alam semesta tidak berpihak pada siapapun, tapi ia menghormati mereka yang selaras dengannya. Ia tidak memberi keadilan, tapi memberi peluang bagi yang mampu menyesuaikan diri. Dan mereka yang mampu selaras tidak lagi membutuhkan dunia yang adil, karena mereka telah menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Keadilan yang kita cari sebenarnya bukan di luar diri, tapi di dalam hati. Keadilan sejati bukan tentang siapa dapat apa, melainkan tentang apakah hatimu bisa menerima yang terjadi. Karena jika hatimu kuat, bahkan dalam ketidakadilan pun kamu akan tetap damai. Ingatlah, tidak semua yang tampak kuat secara materi benar-benar kuat dalam makna yang sesungguhnya. Banyak yang tampak hebat di luar, tapi rapuh di dalam. Dan banyak pula yang sederhana, tapi memiliki kedamaian yang tak tergoyahkan. Menjadi kuat bukan berarti mengalahkan dunia, tapi menyatu dengan iramanya. Ketika kamu sudah selaras dengan aliran energi semesta, kamu tidak lagi butuh dunia yang adil, karena kamu telah menjadi bagian dari kekuatan itu sendiri. Penutup, alam semesta memang tak pernah adil, dan mungkin memang tidak harus. Ia bukan tempat bagi yang paling baik, tapi bagi yang paling selaras dan paling kuat. Kuat dalam arti yang sejati, bukan dalam genggaman, tapi dalam kesadaran. Maka jangan lagi berharap dunia akan berubah demi kamu. Berubahlah agar kamu bisa menari bersama dunia, apapun bentuknya. Dan ketika kamu mencapai titik itu, tidak ada lagi stres, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi tuntutan keadilan yang sia-sia. Yang tersisa hanyalah kedamaian. Karena kamu akhirnya mengerti bahwa menjadi kuat jauh lebih penting daripada menjadi adil.